Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu dia yang begitu terobsesi denganmu. Siapa? Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba mencari tahu energi siapakah yang akan ketarik ke dalam pembacaan hari ini yang menunjukkan seseorang yang begitu terobsesi dengan dirimu. Siapakah orang ini? Kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan jawapannya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dan kita akan cuba menarik energi si dia dahulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang begitu terobsesi dengan dirimu. Siapakah seseorang ini yang begitu terobsesi dengan dirimu? Wow, teman-teman, Ten of Cups ya. Seseorang yang cukup beremosi. Orang ini penuh dengan kasih sayang, teman-teman ya. Mungkin juga menunjukkan sebahagian daripada si dia ini merupakan pasangan sah kamu sendiri yang begitu terobsesi dengan kamu. Daripada energi yang lainnya, orang ini mungkin ya hadir daripada keluarga yang cukup bahagia, ataupun dia mungkin merupakan seseorang yang sudah memiliki keluarganya sendiri. Nah, seperti itu ya, pasangan orang yang mempunyai anak di sini. Tetapi kalian sepertinya sangat terkoneksi, sangat serasi dan cukup merasakan kebahagiaan ya di antara satu sama lain. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini cukup peka dengan perasaan kamu, teman-teman. Dan kalian ini sering terkoneksi dengan satu sama lainnya. Orang yang berjiwa cukup penyayang. Wow, benar ya teman-teman. Seseorang yang memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu. Orang ini seorang yang cukup penyayang. A very loving person ya. Dan dia mencintai kamu seadanya tanpa batasan. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya, apakah ini hubungan single saling single atau mungkin ini merupakan cinta baru. Tetapi yang pasti, orang ini cukup tertarik dengan kamu dan dia sering-seringan curhat kepada kamu di sini ya. Mungkin juga sering menceritakan perihal keluarganya, pasangannya, apa saja ya kepada kamu. Orang ini kerap sharing sesuatu dengan kamu di sini dan dia sangat nyaman dengan kamu sehingga dapat menceritakan segala sesuatu yang berlaku di dalam hidupnya dengan kamu. Orang ini juga menganggap kamu seorang kawan yang cukup baik ya. Dia memiliki perasaan yang luar biasa, perasaan yang cukup dalam dengan kamu. Dengan kehadiran Ace of Cups ini tidak menutup kemungkinan mungkin ya beberapa di antara kalian ini baru berkenalan dengan orang ini. Cinta baru. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi apa yang nyata teman-teman ya. Dia memiliki perasaan yang seutuhnya, perasaan yang cukup besar untuk kamu. Di sini ada Six of Wands. Orang ini cenderung cukup ego, teman-teman ya. Orangnya cukup ego untuk menunjukkan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Tetapi sebenarnya dia sangat menginginkan kamu. Nah, beberapa di antara kamu di sini mungkin ya berkenalan dengan seseorang yang mempunyai jabatan yang cukup baik. Ramai followers ya. Dia mungkin berkedudukan tinggi, orang yang dipandang tinggi oleh orang lain dan ramai yang mengenali si dia. Orangnya penuh bersemangat, orang yang cukup percaya diri dan seorang yang benar-benar mencintai kamu. Ada ketulusan cinta di sini. Tetapi saya menangkap energi seperti, I don't know you guys, apakah kerana keluarga ataupun ego si dia yang sepertinya tidak menunjukkan sisi ini kepada kamu. Main tarik hulur ya. Seperti ada kalanya menunjukkan dia begitu tertarik, ada kalanya didiamkan sahaja. Nah, sebegini ya, ada sebahagian daripada orang ini ya, teman-teman, saya menangkap energi ini, seseorang yang mungkin berpisah atau pergi meninggalkan kamu. Nah, ada sedikit energi ke arah itu, kita akan lihat lagi ya.
Orang ini sepertinya menanggung beban yang berat setiap hari. Banyak tanggungjawab, banyak prioritasi ataupun perkara-perkara lain yang perlu diutamakan. Nah, kerana kad pertama ini yang hadir ini menunjukkan kepada sebuah keluarga, ya. Apakah mungkin dia perlu bertanggungjawab dengan keluarganya, orang-orang sekelilingnya? Dia merasakan dia perlu, ya, menjalankan beban berat setiap hari, tetapi apa yang dia lakukan, teman-teman, ya? Orang ini cenderung seperti putting on a play. Putting on a play itu apa, teman-teman? Melakonkan watak yang lain. Ketika dia sering dibebani, ya, dengan hal-hal yang cukup berat di dalam hidupnya seharian, tetapi apa yang dia tampilkan kepada kamu itu seperti dia baik-baik sahaja. Seperti everything is under control. Nah, ini yang dia tampilkan kepada kamu. Agar tidak terlihat, ya, akan beban yang dia tanggung setiap hari. Dia merasakan ada beban berat yang perlu ditanggung dari segi kedudukan, kerjaya, keuangan dan juga merasakan agak berat untuk menjalankan hubungan ini ataupun meneruskan hubungan ini dengan kamu. Tetapi walaupun berat, kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu ini begitu besar, maka dia jalankan sahaja. Tetapi di hadapan kamu, dia cenderung seperti menutupi perasaan ini. Susah ataupun senang, dia tidak akan memperlihatkan, ya, sisi ini kepada orang di sekelilingnya, termasuklah kamu. Nah, jikalau dia cintakan kamu, dia akan cuba menutupi ini. Jikalau dia sedang dibebani, dia juga akan kelihatan baik-baik sahaja. Orang yang cukup ego, teman-teman, ya, seorang yang jaim menjaga image, tetapi cukup ego, mempunyai ego yang luar biasa. Beberapa di antara dia di sini mungkin diandalkan oleh keluarga, yang mungkin, ya, perlu membahagiakan keluarganya, adik-beradiknya, seperti itu. Seseorang yang diharapkan. Di sini ada the tower. Wah, ini energi yang sering hadir, tidak pernah gagal, ya, untuk hadir di setiap pembacaan saya. Energi Aries begitu kuat sekali dan sering hadir dalam pembacaan saya, ya. Seperti saya mendapat banyak dukungan daripada kamu yang berzodiak Aries, ya. Sering-seringan hadir, tidak pernah gagal, ya. Energi Aries ini tidak pernah gagal hadir dalam bacaan saya. Nah, jikalau lihatkan kepada 3 kad terakhir ini juga merupakan zodiak berelemen api, teman-teman, ya. Aries, Leo, Sagittarius yang mendominasikan pembacaan hari ini. Nah, orangnya, teman-teman, banyak mempelajari sesuatu daripada kamu, ya. Ketika dia dibebani, saya merasakan dia seperti ingin melakukan perubahan yang drastis. Ingin melihatkan perubahan yang baik dalam hidupnya. Nah, berlandaskan pengalaman-pengalaman yang membebankan dia ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat. Perubahan yang baik, ya. Dia seperti merasakan sudah lama, ya, menunda untuk mendapatkan perubahan yang baik dalam hidupnya, maka dia seperti tersedar ketika melihatkan orang lain ada kemajuan, ya. Orang di sekitarnya ada progres. Mungkin juga kamu ada kemajuan diri sehingga dia tergerak, tersentak, ya, untuk melakukan perubahan yang drastis di dalam hidupnya. Nah, sebahagian daripada dia, teman-teman, ya, mungkin akhir-akhir ini kerana bersebelahan dengan Ten of Wands, ya, mungkin sedang mengalami kerugian, kekurangan keuangan, mungkin ada dealing yang tidak berjalan dengan baik, mungkin juga ditipu, ya, oleh rakan-rakan sekerja ataupun sedang mengalami keterpurukan. Sesuatu yang berlaku secara begitu pantas sehingga dia begitu dibebani. Nah, walaupun ada sesuatu yang berlaku yang tidak baik, teman-teman, ya, dia tetap menampilkan yang dia baik-baik sahaja. Sebahagian daripada orang ini yang begitu terobsesi dengan kamu merupakan seseorang yang mungkin sudah berpisah dengan pasangannya. Mungkin rumah tangga mereka ini sedang tidak baik-baik sahaja, banyak pertengkaran, perselisihan faham sehingga membuatkan dia merasakan begitu terkekang, ya, dan disudutkan. Nah, ada beberapa yang seperti itu. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi, ya, dengan lebih dalam. Seperti apakah dia memandang kamu detik ini? Seperti apakah dia memandang kamu detik ini? Seseorang yang begitu terobsesi, tertarik banget dengan kamu dan memiliki perasaan yang cukup besar. Seperti apakah dia memandang kamu detik ini? Wow, Wheel of Fortune. Teman-teman, orang ini sebenarnya, ya, sangat ingin datang mencari kamu. Sangat ingin mengejar kamu, memiliki harapan dan hasrat yang begitu besar. Tetapi teman-teman, dia tidak mahu kelihatan begitu tergesa-gesa mengejar kamu. Nah, bagaimanakah dia memandang kamu detik ini?
Saya melihatkan dia menyedari ya, ada ikatan takdir di antara kalian. Tetapi orang ini, detik ini saya merasakan dia cuma berpasrah. Membiarkan saja, seperti berpasrah kepada keadaan, teman-teman. Tidak tahu ya bagaimana untuk menemukan titik penyelesaian terhadap hubungan ini. Dia merasakan begitu beruntung ya, dapat memiliki hati kamu mungkin membalas cintanya, tetapi saya lebih melihat kepada dia berpasrah kepada keadaan. Mungkin ada situasi-situasi yang tidak mengizinkan kalian ya, maka dia berpasrah mengikuti arus saja. Tetapi daripada segi perasaannya, teman-teman, dia meledak-ledak ingin mendekati kamu. Banyak yang ingin dia seperti ungkapkan, ingin curahkan, tetapi tertahan. Seperti tertahan ya, seseorang yang memegang roda ini agar tidak berputar. Nah, seharusnya teman-teman ya, roda ini akan tetap berputar. Tetapi dia seperti menghentikan perputaran roda ini, yang menunjukkan terpaksa menahan rasa, menahan cinta agar tidak kelihatan dia mengejar kamu. Nah, di sini jelas kelihatan teman-teman ya, seseorang yang begitu terobsesi dengan kamu sedang menahan rasa, mendisiplinkan dirinya agar tidak mengejar kamu. Mungkin ya lebih menguatkan diri kepada ibadah, doa dan sebagainya agar dia sentiasa mengingatkan dirinya di manakah batasan di antara kamu dan dia. Seperti itu teman-teman ya. Orang ini orang yang cukup aktif teman-teman ya. Cukup aktif, perasaan yang berkobar-kobar terhadap diri kamu, tetapi benar-benar cuba mendisiplinkan dirinya dan berpasrah kepada keadaan. Maka saya merasakan orang ini banyak menunda-nunda akan pergerakan dia kepada kamu, ataupun mungkin ya kelihatan seperti tidak membalas cinta kamu. Tetapi sebenarnya teman-teman ya, dia cukup terobsesi dengan kamu, dan di sini ada kad soulmate ya, seseorang yang sudah menganggap kamu cinta sejatinya. Kita lihatkan pula bagaimana kamu memandang orang ini detik ini. Siapapun dia yang hadir dalam fikiran kamu teman-teman ya, bagaimanakah kamu memandang dia detik ini? Three of Pentacles. Teman-teman, sebahagian daripada kamu di sini ya, mungkin orang ini merupakan seseorang yang hadir dari lingkungan pekerjaan ya, mungkin rakan sekerja, business partner ya, orang yang mungkin ada kaitan dengan pekerjaan kamu. Nah, di sini teman-teman, seseorang ini juga menganggap kamu ya seperti rakan baiknya, bestinya, buddiesnya. Kalian ini, daripada kad ini teman-teman ya, ada dua energi. Lebih ke arah kalian ini pernah bertemu ya, tetapi ketika bertemu selalunya menghadirkan orang lain. Ada orang lain ya, mungkin rakan-rakan kamu, pasangan kamu, seperti itu. Dan mungkin ada sebahagian kecil yang sangat inginkan pertemuan, tetapi sering menjadualkan pertemuan tetapi tidak berhasil. Nah, di sini teman-teman ya, saya menangkap energi kamu yang seperti sudah kurang yakin, kurang kepercayaan terhadap dirinya. Kamu merasakan orang ini perlu memperbaiki sesuatu dengan kamu, perlu mengupayakan lebih ya, ketimbang apa yang sudah kamu berikan. Di sini kamu banyak membantu dia, memberikan dukungan emosi, bantuan dari segi keuangan, cuba curhat ya, membincangkan sesuatu dengan si dia, tetapi kamu merasakan seolah-olah ini bertepuk sebelah tangan. Nah, di hati kamu teman-teman ya, kamu juga agak berpasrah. Walaupun kamu sangat menginginkan dia, kamu sudah menganggap orang ini seperti seseorang yang ingin kamu menua bersama. Kamu menganggap orang ini seperti kawan baik kamu. Nah, di sini ada sedikit energi yang mengindikasikan ya, you might be falling in love with your good buddies, with your good friend. Kamu mungkin jatuh cinta dengan kawan baik kamu sendiri. Nah, ada energi itu ya, dan juga sedikit penglibatan orang ketiga. Jatuh cinta dengan kawan baik sendiri. Kamu sangat mempercayai dia, sangat yakin dengan dia. Tetapi kamu lelah kerana kamu yang banyak berusaha. Sebahagian kecil di sini teman-teman, seperti saya sebutkan barusan tadi, mungkin ingin mewujudkan sebuah pertemuan. Beberapa di antara kamu pula sudah pernah bertemu ya, tetapi selalunya menghadirkan orang lain ketika ada pertemuan. Mungkin ya di hadapan orang banyak seperti itu. Sangat jarang seperti pertemuan one to one. Hanya kamu dan dia. Dan di sini saya merasakan ya, kamu sangat jatuh cinta dengan orang ini kerana dia memberikan kamu dukungan yang penuh. Tetapi pergerakan daripada si dia kepada kamu cukup perlahan dan tidak pasti.
bottom of the deck, teman-teman. Dia merupakan seseorang yang seperti jikalau dia inginkan sesuatu, dia akan mengupayakan, akan mendapatkan. Di sini teman-teman ya, ada energi persaingan. Mengapakah ada pergerakan yang terbatas daripada si dia? Saya menangkap energi seolah-olah dia perlu bersaing, sama ada dengan pacar kamu ataupun pasangan sah kamu. Atau mungkin ini energi yang kebalikannya, seperti itu. Ada persaingan di sini. Nah, jikalau ada energi persaingan, salah satu perlu ya menghadkan, melimitkan pergerakannya kepada kamu. Tetapi di sini saya menangkap energi seperti dia disudutkan ya, untuk mencintai kamu ataupun tidak. Ketika dia memilih untuk berundur, ini sangat menyakiti dia. Kerana orang ini akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi ada current situation, pada waktu ini ya, dia seolah-olah terpaksa melakukan sesuatu yang bukan keinginannya, iaitu menjauhkan dirinya dari kamu. Kerana orang ini benar-benar terobsesi dengan kamu, tetapi terpaksa memilih untuk menghindar. Saya menangkap energi seperti itu ya. Saya menangkap energi seperti ingin menjaga hati pihak lain, sama ada pasangannya ataupun pasangan kamu. Nah, ini untuk kalian yang ada pasangan. Tetapi jikalau kalian masing-masing single, mungkin janda ataupun duda, seperti menjaga perasaan orang-orang yang tertentu, keluarga contohnya, seperti itu ya. Teman-teman, hari ini kita santai sahaja kerana ini bersifat fun reading ya. Kita cuba lihatkan lagi ya, selain daripada ciri-ciri orangnya, kita cuba lihatkan kepada pekerjaan ataupun profesi orang ini. Nah, profesi itu mungkin banyak ya, maka saya akan membuka lebih daripada 6 kad. Saya mengambil keputusan untuk membuka 10 kad, teman-teman. Nah, jikalau tidak ada profesinya di sini, teman-teman, ini mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Kita lihatkan saja, sama ada energi kalian ini ketarik ke sini ya. Pekerjaan, profesi orang ini, teman-teman. Saya akan cuba membuka 10 kad. Teman-teman, di sini mungkin kamu berdiri dengan seorang businessman ataupun businesswoman yang sangat mengutamakan materi, yang sangat mengutamakan penghasilan. Jikalau ada uang, moodnya cukup baik. Jikalau tidak ada uang, moodnya cukup buruk. Mukanya akan masam. Nah, seperti itu. Orang yang sangat ingin berjaya, sangat mengutamakan pencapaian ya. Mungkin ini energi kamu, ini mungkin energi dia. Seseorang yang business minded. Mungkin juga daripada kamu di sini ya, ada beberapa di antara kamu yang melakukan perniagaan kecil-kecilan. Kamu juga dikategoriskan ya, dikategorikan sebagai businesswoman atau businessman. Di sini mungkin ada seseorang yang berkaitan dengan perubatan ya, medical. Sama ada seorang doktor ataupun seorang jururawat, seperti itu ya. A nurse or a doctor, a medical personnel ya, yang ada kaitannya dengan perubatan. Di sini teman-teman, engineer. Mungkin juga ya, jurusan engineer ya, sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang berjurusan engineer ataupun mungkin kamu sendiri ya, yang mungkin sedang menjalankan ya pekerjaan ini. Ada beberapa di antara kamu, mungkin dia yang merupakan seorang pilot ya, juru terbang teman-teman ya, yang membawa pesawat. Kita akan lihat lagi. Di sini ada artis, seseorang yang berjiwa seni, seorang yang cukup kreatif. Nah, artis ini tidak semestinya dia seorang artis. Mungkin juga kamu atau dia yang cukup kreatif ya, ada jiwa seni di hati masing-masing ya. Jiwa seni ini sebenarnya teman-teman ya, juga menunjukkan ke arah seorang yang berjiwa romantis. Nah, ini mungkin kedua-dua belah pihak ataupun salah satu ya. Kerana dari awal lagi saya sudah menangkap energi seseorang yang cukup beremosi, mempunyai perasaan dan emosi yang cukup dalam. Maka dia seorang yang cukup kreatif, seorang yang romantis. Nah, mungkin juga seorang artis ya, sama ada dia mempunyai kedudukan yang baik. Artis ini tidak semesti seorang painter, pelukis ya. Mungkin juga seorang selebriti seperti itu ya, orang yang cukup masyhur dan terkenal. Kita akan lihat lagi di sini, a magician. Nah, teman-teman, saya melihatkan magician ini ya, ke arah yang berbeda. Dia mungkin seorang ahli silap mata, seperti kad ini. Tetapi saya lebih melihatkan seseorang yang mengupayakan pelbagai pekerjaan. Nah, khususnya mungkin dia mempunyai pekerjaan yang tetap, tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih, dia juga mungkin mengupayakan perniagaan ataupun kerja-kerja yang lain. Mungkin juga orang ini melakukan part-time job ya,
pekerjaan part-time ataupun mengupayakan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang lain selain daripada pekerjaan tetapnya. Melakukan 2-3 pekerjaan dalam sehari. Benar-benar bekerja keras ya. Nah, bersebelahan dengan artis, dia memang seorang yang boleh mengupayakan apa saja. Orang yang cukup kreatif. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Siapakah dia? Seseorang yang begitu terobsesi dengan kamu. Saya juga menangkap dia seseorang yang sangat bijaksana dalam mengutarakan kata-katanya kepada kamu. Orangnya mulutnya manis teman-teman ya. Pandai mengambil hati kamu, pandai memujuk hati kamu dan ada keselarasan yang cukup baik ketika kalian ini ngomong dengan satu sama lainnya. Ada persamaan ya, ada keserasian ketika kalian ini berbicara dengan satu sama lainnya. Beberapa di antara dia atau kamu mungkin juga ya bekerja di jabatan fireman teman-teman. Saya tidak tahu perkataan yang tepat di Indonesia ya. Fireman ini di Malaysia jabatan bomba teman-teman ya, memadamkan api, kebakaran seperti itu ya. Atau mungkin orang ini baru lagi di bawah training, baru memasuki jabatan seperti ini ya. Wow, mungkin sebahagian daripada dia merupakan orang yang lebih muda dari kamu, masih lagi melanjutkan pengajiannya. Mungkin ya, habiskan degree seperti itu ya. Seorang yang ingin menghabiskan degree, diploma seperti itu, masih lagi dalam pengajian ya. Dan di sini mungkin terlihat dengan jelas kamu mungkin membantu ya dari segi keuangan, uang poket teman-teman untuk si dia, jikalau dia masih lagi meneruskan pengajiannya. Ada student di sini teman-teman ya, air hostess. Mungkin sebahagian daripada kamu di sini berdealing ya dengan seorang pramugari ya, sama ada dia seorang pramugari ataupun bekas pramugari. Saya tidak dapat menafikan ini mungkin juga energi saya yang ketarik dalam bacaan hari ini ya, kerana saya juga merupakan seorang bekas pramugari Malaysia Airlines teman-teman ya. Di sini mungkin ketarik energi saya ataupun kamu memang ya, mungkin kamu yang sedang menonton ini merupakan seorang pramugari ataupun kamu berdealing dengan seorang anak-anak kapal ya. Saya tidak pasti kerana ini mungkin juga menarik energi saya kerana saya merupakan bekas pramugari Malaysia Airlines ya, tetapi saya sudah berhenti di tahun 2003 teman-teman. Di sini teman-teman jelas terlihat ya, sama ada seorang artis ataupun kamu berdealing dengan seorang pelakon ya. Mungkin dia banyak melakonkan watak di panggung, seorang yang menghibur ya, a performer. Sama ada dia seorang pelakon, penyanyi, artis dan sebagainya. Yang pasti dia seorang yang cukup famous, dikenali oleh orang ramai. Maka tidak hairanlah ya teman-teman, sebentar tadi saya ada menyebut di awal pembacaan, dia seorang yang jaim ya, menjaga image. Perlu memikirkan faktor luaran seperti orang-orang di sekelilingnya ketika dia menghadirkan diri mengejar kamu. Maka jelas terlihat dari awal ya, ada yang memilih untuk pergi meninggalkan atas alasan-alasan yang tertentu. Bukan tidak mencintai kamu, kerana hubungan ini mungkin merumitkan jikalau diteruskan. Seperti itu teman-teman ya. Beberapa di antara kamu di sini ataupun si dia dapat memainkan pelbagai alat muzik. Bukan saja piano, not only a pianist ya, tetapi mungkin boleh memainkan gitar, biola dan sebagainya. Atau meniup seruling ataupun harmonika dengan begitu indah. Multi-talented. Saya menangkap energi kamu yang berjiwa seni, mungkin mampu memainkan alat muzik. Just not one alat muzik teman-teman ya, pelbagai alat muzik. Nah, mungkin juga beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang musician, orang yang suka memainkan alat muzik ataupun bekerja dengan orkestra seperti itu ya, sentiasa berada di atas panggung, sebahagian daripada orkestra seperti itu, ataupun rumahnya banyak piano. Mungkin ada 1 piano, 2 piano, seperti itu ya. Orang yang sangat menyukai seni, sangat menyukai muzik. Nah teman-teman, ini sebagai garis besar ya. Jikalau tidak ada pekerjaannya di sini teman-teman, itu mungkin jatuh di kategori the magician. Seseorang yang mungkin melakukan pelbagai pekerjaan ataupun doing the odd jobs ya. Nah itu jatuh di kategori ini, jikalau tidak terlihat pekerjaannya di sini. Baik teman-teman, kita akan teruskan ke pembacaan hari ini ya. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman, mengapakah dia begitu menggilai kamu, begitu terobsesi sama kamu. Ini merupakan fun reading teman-teman ya, maka tidak perlu begitu serius. Kita tenang-tenang saja ya.
Mengapakah dia ini begitu menggilai kamu dan begitu terobsesi sama kamu? Kita akan cuba lihatkan. Mengapakah orang ini begitu menggilai kamu dan begitu terobsesi sama kamu? Wow, teman-teman, di sini jelas terlihat ya. Orang ini sebenarnya, teman-teman, dia seorang yang sudah mati rasa ya. Mungkin banyak mengalami kepahitan di masa lalu, di hubungan lalu. Sama ada dia single, masih jomblo, ataupun orang yang sudah gagal pernikahan. Yang pasti perjalanannya cukup panjang. Dia banyak berubah ya, berlandaskan pengalaman-pengalaman yang dia jalankan dengan hubungan-hubungan di masa lalu. Ketika dia mengenali kamu, teman-teman, sebenarnya hatinya sudah cukup tertutup. Dia tidak bersedia untuk membuka hatinya. Mungkin sebatas hiburan, suka-suka mengenali kamu, berbual dengan kamu. Tetapi tidak menyangka ketika dia berbual dengan kamu, hatinya mulai terbuka. Kamu seperti berjaya membuka kunci ya, kepada pintu yang sudah lama tertutup. Orang yang sudah mati rasa, kamu membuatkan dia berubah, bangkit kembali, bersemangat semula. Orang ini melihatkan sesuatu di kamu yang tidak dilihatkan oleh orang lain. Ketika orang lain mungkin tidak begitu senang menyukai kamu, tetapi dia seperti melihatkan dari sudut yang berbeda. Dia merasakan ada keunikan di diri kamu yang cukup memuaskan hatinya. Orang ini seperti terjumpa ya, tersedar, terjumpa sesuatu yang selama ini dia cari-cari. Ketika dia mungkin berdiri dengan cowok-cowok lain, cewek-cewek lain ya, kamu ini berbeda sekali. Kamu mampu membangkitkan seseorang yang sudah lama mati rasa. Dia sebenarnya sudah lama berputus asa untuk mencari jodoh, mendapatkan jodoh yang tepat ya. Tetapi ketika mengenali kamu, melihat kamu dari kejauhan, ini merubah segala-galanya. Wujud kesedaran ya, bahawa kamu adalah orang yang tepat, cinta sejatinya. Kamu seperti membangkitkan semula perasaan yang sudah lama mati. Nah, benar teman-teman ya. Di sini ada sesuatu yang cukup nyata, sesuatu yang cukup pasti. Ketika hadirnya Ace of Pentacles ini, dia tidak menyangka, langsung tidak menyangka ya teman-teman ya, bahawa kamu mewujudkan sebuah kepastian, sesuatu yang benar-benar real di dalam hidupnya. Mungkin orang ini sudah give up, berputus asa, tidak mahu lagi begitu mengharapkan cinta, mengharapkan mendapatkan cinta sejati dan sebagainya, tetapi kamu menghidupkan sesuatu yang pasti. Dengan secara lebih tepat lagi ya, kamu mengembalikan sesuatu yang sudah lama hilang di hatinya. Kamu membuatkan dia, ketika Ace of Pentacles ini hadir bersebelahan dengan The Death ini teman-teman ya, ketika dia merasakan dirinya tidak dihargai, tidak diinginkan oleh orang lain, kamu memberikan keprihatinan yang penuh, membuatkan dia ini seperti seseorang yang cukup penting di hati kamu. Dia tidak pernah merasakan ini daripada orang lain. Mungkin orang lain tidak pernah acknowledge yang dia ini hidup, teman-teman. Tetapi kamu memberikan dia kenyataan bahawa dia ini cukup penting, bukan sahaja di mata kamu, di mata orang lain. Orang ini berputus asa sehingga dia merasakan dirinya tidak berharga. Tetapi ketika bertemu dengan kamu, kamu menyedarkan nilai dirinya bukan saja kepada kamu, tetapi kepada orang lain. Dan yang terpenting sekali, kamu mengembalikan nilai ini kepada dirinya. Dia mungkin merasakan dia tidak penting, dia bukan siapa-siapa, tidak ada orang yang menginginkan dirinya, tidak ada wanita atau lelaki yang berhasrat dengan dirinya, tetapi yang penting, kamu mengembalikan nilai itu di hatinya. Nah, ketika kamu berjaya melakukan ini, kamu sudah berjaya mengikat perasaan orang ini kepada kamu. Ini yang membuatkan dia begitu terobsesi kepada kamu, teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini kerana ada The Devil, teman-teman. Kamu adalah godaan terbesarnya. Orang ini bukan saja obsesi ya, terlihat dengan jelas terjawab dengan kehadiran The Devil. Tetapi ini bukan sekadar ini sahaja, teman-teman ya. Dia merupakan seseorang yang memiliki obsesi yang besar, hasrat yang besar, keinginan khususnya hanya dengan kamu. Nah, untuk kamu yang mungkin pernah bersentuhan dengan si dia,
dan juga untuk kamu yang tidak pernah ada hubungan fisik dengan orang ini. It doesn't matter ya, either A or B, kedua-duanya sekali. Berlandaskan sentuhan dengan kamu sebelum ini dan berlandaskan kamu dan dia yang tidak pernah bersentuhan, mewujudkan keinginan untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Orang ini secara fizikal, secara hati, sangat tertarik dengan kamu. Kamu ini seperti seseorang yang dia inginkan, memiliki segala-galanya, daripada perasaan, penampilan fisik, mata kamu, bibir kamu, kepribadian kamu, segala sesuatu itu seperti menepati cita rasanya. Orang ini sering-seringan ya tergoda dengan, mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang mungkin ketika texting ya, kalian mungkin sedang sering bercanda, sering seperti flirting with one and another. Orang ini cukup tertarik dengan cara kamu flirting, cukup tertarik walaupun sekadar kamu hanya sebatas bercanda. Tetapi dia take it to heart. Ketika kamu bercanda hanya bersuka-suka flirting, dia benar-benar membawa canda ini ya ke hatinya. Dia seperti ingin mengupayakan, alangkah baiknya ya jikalau ini bukan sebatas bercanda. Alangkah baiknya jikalau ini realitanya. Dia benar-benar berhasrat dengan kamu. Teman-teman, orang ini mahu ya jikalau benar-benar diberikan kesempatan. I'm telling you guys, dia akan akan merebut peluang itu. Dia tidak akan melepaskan ya jikalau diberikan kesempatan dan peluang untuk bersama dengan kamu. Oh yes, dia akan dengan sepenuh hati ya mendapatkan peluang itu, kerana keinginannya, kebutuhannya hanya dengan kamu. Dia merasakan seperti tidak ada orang lain yang dapat memuaskan dia kecuali kamu. Kata-kata kamu, lirikan mata kamu, wajah kamu, bibir kamu, cara kamu flirting, segala sesuatu tentang kamu. Dia cukup terobsesi, seperti sudah tidak tahan tergoda akan diri kamu. Orang ini benar-benar, teman-teman, beberapa di antara kamu ada sedikit energi hubungan toksik ya, sesuatu yang berulang. Nah, jikalau kalian pernah bersentuhan, ini dilakukan berkali-kali. Kamu faham maksud saya ya? Orang ini benar-benar terobsesi dengan kamu. Ada perasaan marah dan frustasi detik ini ya. Kerana dia sebenarnya, teman-teman ya, benar-benar mencintai kamu. Bukan sebatas inginkan hubungan fisik. Nah, ini mungkin energi kamu atau energi dia. Tetapi sepertinya mendapatkan ketulusan cinta itu begitu sukar. Beberapa di antara kamu di sini merasakan dipermainkan, mungkin hanya dipergunakan, menggunakan tubuh badan sahaja. Tetapi saya menangkap energi seseorang ya, yang bukan saja menginginkan tubuh badan, tetapi benar-benar tulus mencintai kamu. Nah, ini seperti sesuatu yang kemelekatan, energi kemelekatan di antara kamu dengan orang ini. Nah, saya ingin beri nasihat teman-teman ya, jikalau kamu ingin membebaskan diri daripada hubungan toksik contohnya, agak sukar sedikit ya, kerana di sini ada ikatan karma yang perlu kamu bereskan dan orang ini seperti sentiasa menghantui hidup kamu. Ini mungkin energi mantan ya, seseorang yang sukar untuk melepaskan dirinya dari kamu. Nah, walaupun mungkin kalian ada yang sudah kembali bernikah, tetapi dia sepertinya masih aing ya, memerhatikan kamu seperti seekor ular. Orang ini benar-benar tergoda dengan kamu teman-teman, sukar untuk melepaskan kamu. Maka ada energi kemelekatan di antara kalian. Pelbagai energi ditarik di sini ya, kerana kita sedang membincangkan seseorang yang begitu terobsesi dengan kamu. Saya juga tidak akan menutup kemungkinan beberapa di antara kamu di sini. Nah, saya akan sebutkan ini secara jujur ya. Kamu cukup terobsesi dengan si dia. Cukup terobsesi. Pagi, siang dan malam. Ketika bangun tidur, pergi tidur, makan, mandi, di mana saja kamu berada, orang ini tidak pernah gagal hadir di pikiran kamu. Nah, kita sedang membincangkan teman-teman, seseorang yang begitu terobsesi dengan kamu ya, tetapi saya menangkap energi dari pihak kamu juga. Sebahagian daripada kamu di sini benar-benar ya, terobsesi dengan si dia. It's kind of vice versa di antara kamu dengan dia. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya, kemelekatan, sukar melepaskan sesuatu yang nyata. Sudah melekat, sukar untuk dilepaskan. Ini seperti menggunakan super glue teman-teman ya. Sekali melekat memang tidak akan dapat dipisahkan. Ketika the devil hadir bersebelahan Ace of Pentacles,
Ini sesuatu yang benar-benar solid, sesuatu yang nyata teman-teman ya. Maka seperti super glue, jikalau sudah dilekat, wow, my goodness, sukar untuk dilepaskan. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini benar-benar memiliki perasaan yang cukup besar dengan kamu. Beberapa di antara dia ya kelihatan diam, kelihatan cukup beribadah, malu-malu mahu. Dia menahan dirinya. Berlandaskan agama dan sebagainya, dia menahan dirinya. Tetapi orang ini nafsunya cukup besar teman-teman ya. Kerana mungkin menahan, mungkin seorang yang jomblo, tidak pernah bernikah, mungkin ada energi ke arah itu, maka dia tidak pernah meluahkan ya hasrat ini. Hasratnya cukup besar sekali. Di sini teman-teman ada the Fool. Nah, mengapakah dia begitu terobsesi dengan kamu? Ketika bersebelahan dengan the Devil, the Fool ini ya, menunjukkan journey, perjalanan perhubungan kalian ini, it's so exciting. Sungguh seru sekali ya. Seperti menaiki roller coaster yang cukup tinggi dan kemudiannya turun dengan begitu pantas. Ini seperti menguatkan ya. Cukup bersemangat, seperti mengalirkan adrenalin yang cukup hebat di antara kalian. Saya menangkap energi the obsesi di sini seperti kalian ini saling menginginkan tetapi terbatas. Kalian ini benar-benar saling menginginkan. Ada yang cuba menafikan, menyangkal, denial, tetapi kalian ini cukup menginginkan. Nah, teman-teman, seperti saya sering terapkan ya, saya mungkin bisa berbohong, tetapi tidak kartu-kartu saya. Kalian ini benar-benar bisa ataupun benar-benar ya menginginkan satu sama lainnya. Kerana hubungan ini cukup seru, adventurous. Ketika bercanda, ketika flirting itu juga ya, kamu mampu hanya sebatas flirting ya, kamu benar-benar berjaya ya, membuatkan dia bergairah kembali seperti itu ya. Di sini ada Six of Pentacles. Ada keseimbangan di antara kalian di sini ya, yang menguatkan lagi obsesi si dia kepada kamu. Kamu suka membantu. Dia juga jikalau ada akan membantu. Keseimbangan dari segi perasaan. Menguatkan lagi, apakah yang menguatkan lagi obsesi ini? Ketika dia merasakan teman-teman terpaksa berbagi kasih dengan kamu. Nah, jikalau ada penglibatan orang lain, ini menguatkan seperti energi dia yang mengejar kamu. Selalunya teman-teman, secara natural dan alami ya, kita akan mengejar hal-hal yang sukar untuk didapatkan. Kita akan mengejar lagi jikalau cabaran itu semakin besar. Jikalau rintangan itu semakin hebat, kita sebagai manusia akan cenderung mengejar lagi. Memang secara alaminya seperti itu. Nah, apatah lagi jikalau ada persaingan seperti Five of Wands sebentar tadi ya, dia akan sentiasa mengejar kamu. Ini berlandaskan ya, obsesi terbesar yang dia miliki kepada kamu. Nah, mengapakah dia memiliki obsesi yang terbesar ini? Sukar melepaskan. Sepertinya dengan kehadiran Knight of Pentacles, dia bukan saja sukar melepaskan kamu, dia juga mengalami kesukaran untuk melupakan kamu. Ada ketulusan cinta yang nyata. Kehadiran Knight of Pentacles dengan Six of Wands ini menunjukkan seseorang ini walau kemana pun dia pergi, dia membawa hati kamu bersama. Orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Nah, mungkin hubungan ini ya diawali dengan sebuah nafsu ataupun hiburan ya. Tetapi setelah kamu tahu ya, setelah berlakunya sesuatu sama ada sentuhan fisik ataupun tidak, seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin mendalam. Kamu berjaya mengikat orang ini dari segi perasaannya. Mungkin diawali dengan nafsu, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai jatuh cinta dengan kamu. Mendapat dukungan penuh dari kamu, kamu berjaya membuatkan dia merasa penting, merasa somebody. Sebelum ini dia diperlekehkan ya, dia merasakan dia bukan siapa-siapa. Tidak ada orang yang menginginkannya. Tetapi bersebelahan dengan kamu mengembalikan semangat ini, menyedarkan dia bahawa dia ini somebody. Seorang wanita yang berprestige, seorang lelaki yang berprestige seperti itu. Nah, sekurang-kurangnya, ini gambaran yang kamu berjaya berikan kepada si dia. Sehingga dia meledak-ledak ya ke arah kamu. Terpaksa menghentikan perputaran roda ini yang terlalu pantas. Orang ini benar-benar terobsesi dengan kamu, teman-teman. Banyak hasrat,
banyak hasrat dan keinginan yang ingin dia wujudkan untuk kamu. Dia seseorang yang benar-benar ingin membahagiakan kamu ya, juga dari segi keuangan. Tetapi dia menyedari ya, dia masih perlu bekerja keras kerana ketika mendapatkan hasil, banyak yang perlu dia belanjakan. Keseimbangan dari segi perbelanjaan. Masuk keluar, input dan output itu sepertinya balance. Dia perlu bekerja keras kerana jikalau mendapat penghasilan yang stabil, dia akan berjaya membahagiakan kamu. Keuangan itu penting up to certain extent, teman-teman ya. Nah, masa depan kamu jikalau ada anak-anak nanti, keuangan itu cukup penting. Dia seseorang yang ingin mewujudkan segala cita-citanya. Ada kalanya, teman-teman ya, kamu tahu mengapa dia begitu terobsesi dengan kamu. Kerana dia merasakan ya, kamu ini seperti ilusi, sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin ya seorang yang sehebat kamu ya, seistimewa kamu, secantik kamu, setampan kamu dapat membalas cintanya. Apakah kamu ini benar-benar kenyataan ataupun sebuah ilusi? Orang ini sering melamunkan kamu. Dia tidak pernah dapat menerima hakikat ya, yang kenyataannya kamu bukan ilusi. Kamu benar-benar seseorang yang hadir dalam hidupnya. Tetapi dia seperti kaget. Nah, kerana berlandaskan perasaan kaget, sukar menerima kenyataan ini, mendorong si dia semakin besar obsesinya kepada kamu. Mengejar sesuatu yang menurut si dia mungkin tidak nyata. Kamu ini seorang yang sukar digapai, teman-teman. Nah, ketika sukar mendapatkan sesuatu, seseorang, maka obsesinya akan seperti semakin besar. Orang ini benar-benar berhasrat ya. Saya menangkap energi seseorang yang sering melamunkan, kamu tahu ya, imajinasi yang tertentu bersama-sama dengan kamu di waktu keheningannya, ketika dia bersendirian. Teman-teman di sini juga, teman-teman ya, kamu berjaya membuatkan dia tidak berpaling ke lain hati. Ketika sudah menjumpai kamu, hatinya seperti sudah terikat dalam posisi tergantung. Bukan saja hubungan kalian tergantung, mungkin sedang jedah ya, tidak berkomunikasi, harus membatasi diri, ada yang silent treatment dan blokiran, tetapi dia seperti tidak dapat bergerak ke lain hati. Nah, di sini kamu berjaya mengikat hatinya. Orang ini benar-benar, teman-teman ya, memiliki hasrat yang luar biasa. Dia cuba bertahan dengan kamu. Nah, sekali lagi, I don't know why you guys. Dua energi Aries ya, yang sering tidak pernah gagal, hadir dalam setiap pembacaan saya semenjak pembukaan channel ini. Nah, ini menguatkan lagi ya, sama ada ini energi kamu atau kamu berdiri dengan seorang yang berzodiak Aries atau seorang yang cukup mendominasikan hubungan, orang yang energinya maskulin. Mungkin Aries, Leo, Sagittarius ataupun Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius ataupun Gemini, Libra, Aquarius. Seorang yang define masculine. Jika dia seorang wanita, seorang yang sangat berpegang kepada prinsip, seorang leader yang mendominasikan hubungan. Kamu sering follow sahaja. Nah, ini melihatkan lagi ya, hasrat yang besar yang dia miliki untuk kamu, seseorang yang bertahan, bersebelahan dengan The Hangman, dua-dua major arcana di sini ya, menunjukkan kamu berjaya mengikat hatinya agar dia tidak pergi ke lain hati. Wow, di sini teman-teman ya, orang ini sedang bersedih ya. Saya tidak pasti kerana dia merasakan mungkin sukar untuk mendekati kamu, mungkin sebuah ilusi ya untuk mendapatkan kamu seutuhnya, mungkin ada halangan dan perbezaan di antara kalian. Dia merasakan seperti terpaksa berundur ataupun mengundurkan dirinya, ketika sebenarnya dia ingin maju. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, tetapi dia terpaksa menahan. Wujud penyesalan ya, menyalahkan takdir. Mengapakah takdir menemukan kalian? Begitu terobsesi dengan kamu, tetapi seperti banyak rasa sakit hati dan penyesalan di sini ya. Orang ini banyak ingin mengutarakan kepada kamu, tetapi terpaksa memilih ya untuk memendam rasa, sehingga membuatkan dia ya bad mood, teman-teman ya. Cenderung bad mood dengan kawan-kawannya sehingga melampiaskan ya kata-kata bad moodnya. Kerana ini saja cara ataupun terapi untuk si dia menyingkirkan ya bad mood si dia. Orang ini masih bertahan ya. Dia cukup tertarik kepada kamu dan mengharapkan sebagai, I don't know you guys. Beberapa di antara dia benar-benar menginginkan ya
one night stand dengan kamu. Maafkan saya teman-teman ya, mungkin tidak dapat bernikah, tetapi sebatas dapat mendekatkan dirinya kepada kamu, ini seperti sudah memuaskan hatinya. Dia benar-benar terobsesi dengan kamu, maka ada energi ke arah itu ya, sehingga ketika dia melihat kepada cewek-cewek cantik yang lain, cowok-cowok tampan yang lain, ini tidak sama teman-teman. Perasaan itu tidak sama. Balik-balik ya teman-teman ya, dia akan menggambarkan kamu. Nah di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca hari ini sudah tentu Aries ya. Aries Sagittarius cukup kuat di sini. Aries Leo Sagittarius mendominasikan bacaan hari ini, dan juga zodiak terkuat lain seperti Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Aquarius. Itu yang paling kuat di bacaan hari ini, dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries Leo Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah di sini yang paling kurang teman-teman ya, yang paling tidak terlihat sebenarnya, tetapi kerana saya menangkap energi seorang yang cukup mendominasikan hubungan, maka saya menyebut Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi yang paling kuat merupakan Aquarius, dan kad pekerjaan ya, profesi tadi ada kad Magician. Maka teman-teman, dengan jelas ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya, seseorang yang begitu terobsesi dengan kamu. You know guys, dengan kehadiran Seven of Cups ini ya, saya menangkap energi bukan seorang saja yang terobsesi dengan kamu, tetapi mungkin lebih daripada seorang. Mungkin seorang yang begitu signifikan, kamu dapat menebak siapakah dia. Tetapi sepertinya ada kehadiran orang lain. Ini mungkin menunjukkan energi mantan, orang masa lalu kamu, seseorang yang pernah ya berselisih dengan kamu, pernah memasuki kehidupan kamu, dan kamu tidak menyedari. Ada orang lain yang turut terobsesi, tetapi orang itu mungkin membatalkan hasrat kepada kamu atas alasan-alasan yang tertentu. Sama ada dia sudah memiliki pasangan ataupun dia melihatkan kamu yang sudah ada pasangan. Tetapi yang pasti, dengan kehadiran Death dan Seven of Cups ini ya, memperlihatkan dengan jelas ya, kamu memiliki lebih daripada satu orang yang terobsesi dengan kamu. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan ya, apakah niat dia yang sebenarnya kepada kamu detik ini. Seseorang yang begitu tergila-gilakan kamu, memiliki obsesi yang cukup besar terhadap diri kamu. Kita cuba lihatkan di sini. Apakah niat dia ke kamu detik ini? Security. Teman-teman, sebenarnya dia seperti detik ini ya, merasakan insecure. Ketika dia terpaksa menghindar, mungkin kalian berjauhan, long distance relationship ataupun ada yang menghindar ataupun memblokir ya, dia ingin mendapatkan semula perasaan yang secure ini, dan dia hanya dapat merasakan selamat ya, secure dengan kamu. Dia merasakan mungkin ada sesuatu yang dibatasi di sini teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Saya menangkap juga teman-teman pada waktu yang sama ya, energi seseorang yang cukup berkorban ya, sama ada kamu ataupun dia, ataupun kedua-duanya sekali ya. Teman-teman, orang ini masih lagi yakin, menghormati diri kamu, dan ada kepercayaan yang baik yang ingin dia kekalkan demi security ini dari pihak kamu dan dia. Apapun yang terjadi di antara kalian, mungkin ada salah faham, mungkin ada yang menghindar, ada yang merajuk ya, ada yang sedang ngambek dan sebagainya. Dia ingin mengekalkan persahabatan dan juga kepercayaan di antara satu sama lain. Nah, barusan tadi di awal pembacaannya, di sini saya menangkap seperti saya sudah sebutkan di awal tadi ya, kepercayaan yang seperti berkurangan. Mungkin kamu merasakan ya, kepercayaan yang sudah dirusak ataupun seperti kamu tidak yakin lagi dengan orang ini. Tetapi ke depannya, niat si dia sebenarnya untuk mengekalkan persahabatan, kepercayaan di antara satu sama lain. Teman-teman, bukan saja terobsesi ya, orang ini dalam diam, dalam keadaan malunya, bukan saja malu dan mahu ya, tetapi juga sangat menginginkan untuk mengontrol kamu. Sekurang-kurangnya, mengontrol perasaan kamu agar kamu tidak mencari yang lain. Kerana dia merasakan kamu ini seorang yang cukup menarik dan tidak mahu melihat ya, kamu jatuh hati, memberikan hati kamu kepada orang lain. Ingin mengontrol situasi hubungan kalian, ingin mengontrol perasaan kamu. Dia cuba mempengaruhi kamu ya, dengan memanipulasikan keadaan
dari ungkapan-ungkapan magician ini. Ada kata-kata manis, pergerakan yang perlahan tetapi pasti, pergerakan yang tidak ketara, ya. Ini juga merupakan influence, pengaruh daripada si dia yang secara perlahan-lahan, teman-teman, ya, dapat mengikat kamu. Nah, di sini teman-teman, orang ini sepertinya tidak mahu melepaskan kamu, ya. Ada pengaruh yang secara tidak ketara yang datang daripada dirinya kepada kamu. Kita lihatkan pula teman-teman kad yang terakhir. Pesan cinta apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu detik ini? Seseorang yang begitu menggilakan kamu, tergila-gila akan diri kamu dan begitu terobsesi dengan dirimu. Kita cuba lihatkan, ya. Kata-kata apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Nah, kamu lihat teman-teman, begitu sinkron, ya. I tried so hard to hide my feelings for you. Dari awal pembacaan tadi, saya sudah dapat menangkap energi seseorang yang menahan diri, ya, menyangkal, menutupi perasaannya rapat-rapat. Tidak mahu kamu ketahui sebenarnya dia terobsesi dan memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu. Dia cuba menyembunyikan ini. Kita lihat lagi teman-teman, ya. I won't give you up. Nah, seseorang yang ingin mengontrol keadaan. Dia tidak pernah akan berputus asa dengan kamu. Kamu tahu kenapa? Seringkali terlihat kamu mulai kembali berbual dengan kamu, berbicara dengan kamu, semakin jatuh cinta. Maka dia tidak akan berputus asa dengan begitu mudah. Walaupun mungkin ada beban berat, ya, yang harus dipikul. Ketika menaiki gunung ganang itu, dia tetap akan memikul beban berat ini dan tetap akan memajukan langkahnya. Orang yang tidak akan berputus asa ke arah kamu. Walaupun mungkin, ya, sebahagian daripada dia sudah kamu putuskan. Mungkin kamu pergi memblokir, meninggalkan, tetapi orang ini tidak akan berputus asa ke arah kamu. Your love make me strong. Dia hanya dapat kekuatan cinta, a feeling of security ini dari kamu. Maka dia tidak akan begitu mudah berputus asa dengan kamu. Kita lihatkan kad yang terakhir, ya. Let's prove them wrong. Jikalau kalian sedang dibatasi, dihalangi oleh keluarga dan orang lain, dia ingin bersama-sama, ya, menjayakan hubungan ini. Dia ingin kamu bekerjasama dengan dirinya untuk membuktikan kepada yang lainnya yang kalian ini is meant for each other, ditakdirkan untuk bersama. Kerana ada koneksi batin yang cukup kuat, ya, yang masih berputar di antara kalian di sini. Koneksi batin yang cukup kuat di antara kalian, ya, seperti telepati dan sebagainya. Bertelepati di antara satu sama lainnya. Bottom of the deck di sini, you are the one who truly understand me. Dia tidak pernah mendapatkan seseorang, teman-teman, orang lain, ya, yang benar-benar cukup memahami dirinya. Saya lebih menangkap ke arah give and take, ya. Saya merasakan kamu banyak memberi kepada dia, mengalah. Kamu banyak mengalah. Sementara orang lain, teman-teman, ya, mungkin tidak akan mengalah ke arahnya. Maka dia merasakan tidak ada orang lain yang benar-benar dapat menerima si dia ini seperti mana kamu menerima dirinya. Nah, ketika begitu nyaman, ya, dia tidak mahu give up, tidak mahu melepaskan kamu. Di sini energi Capricorn juga kuat, ya, ada the devil. Baik teman-teman, kita akan lihatkan kepada beberapa initial yang hadir hari ini. Mungkin ini initial kamu ataupun initial si dia. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman, ya. Di sini teman-teman ada huruf H hotel, ada huruf W, ada huruf Q Quebec, ada huruf D Delta, ada huruf G Golf, ada huruf U Uniform, ada huruf I India, ada huruf C Charlie, huruf X, ya, ini energi mantan, ya, seseorang dari masa lalu kamu, M Mike, T Tango, dan terakhir sekali teman-teman, ya, saya rasa sudah cukup banyak, tidak tergerak untuk mengambil lagi, ya. Terakhir sekali ada huruf P. Baik teman-teman, jikalau tidak ada initial kamu ataupun initial C dia, dengarkan saja readingan ini. Jikalau kamu merasakan ada gema di hati kamu, bermaksud readingan ini untuk kamu. Tetapi jikalau tidak ada sesuatu yang bergema di hati kamu, bacaan ini bukan untuk kamu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang menunjukkan kepada seseorang yang begitu terobsesi dengan dirimu. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Terima kasih.
kerana sudah sudi menonton. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi besok malam ya. Bye, take good care.